Tidak semua kamar kosong berarti tidak berpenghuni, dan tidak semua yang tinggal di dalamnya masih hidup. Ini sebuah cerita tentang kamar kos nomor 13 yang selalu terisi tapi tidak pernah benar-benar dihuni. Selamat datang di channel Abi Opi, Dongeng Sebelum Tidur. Kamar nomor 13. Raka baru saja pindah ke kota. Pekerjaan barunya menuntut dia untuk tinggal di dekat kantor. Dengan budget terbatas, ia akhirnya menemukan satu kos lama. Bangunannya sederhana, cat dinding mulai mengelupas, lorongnya sempit dan agak lembab. Pemilik kos seorang ibu tua menyambutnya. "Masih ada satu kamar kosong," katanya pelan. "Kamar nomor 13. Raka sempat terdiam. Angka itu terasa tidak enak. "Tapi murah," lanjut ibu itu. Raka langsung mengangguk. Ia tidak punya banyak pilihan. Saat memberikan kunci, ibu itu berkata, "Kalau malam jangan terlalu sering keluar kamar." Raka mengernyit. "Maksudnya?" Ibu itu tersenyum tipis. "Di sini kadang ada yang lewat, bukan penghuni." Raka tertawa kecil. Ia pikir itu hanya cara menakut-nakuti penghuni baru. Malam pertama terasa normal. Raka beres-beres barang, main HP, lalu tidur. Namun sampai pukul 2 pagi, ia terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena ada suara seperti ketukan pintu. Tok, 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 seperti dari luar pintu kamarnya. Pelan, teratur. Kemudian Raka membuka mata perlahan. Suara itu masih ada. Ia duduk menahan napas. Rasa penasaran membawanya untuk berpikir. Raka mulai memberanikan diri untuk bersuara. "Siapa?" tanyanya. Namun tidak ada jawaban. Raka mencoba lagi. "Siapa?" Kemudian ketukan itu berhenti. Sunyi. Raka berjalan ke pintu, mencoba mengintip dari lubang kecil. Ternyata di luar itu kosong, lorong sepi, tidak ada siapa-siapa. Di malam berikutnya, hal seperti kejadian di malam sebelumnya terjadi lagi. Di jam yang sama, ketukan yang sama, dan selalu tidak ada siapa-siapa. Raka mulai merasa tidak nyaman. Pagi harinya dia mencoba bertanya ke penghuni lain tentang apakah penghuni lain juga mendengar setiap jam 2 malam ada yang mengetuk pintu seperti yang Raka alami. Tapi mereka hanya menjawab singkat, "Kami gak pernah dengar apa-apa." Sampailah di hari berikutnya, ketika Sinta teman Raka datang berkunjung. Raka menceritakan semuanya, kejadian-kejadian malam di kosnya. Awalnya Raka mengira itu hanya candaan, tetapi setelah setiap malam Raka mengalami kejadian itu, Raka menganggapnya itu bukan kejadian orang iseng. Tapi ada hal lain di kosan yang dia huni. Sinta tertawa. "Halusinasi itu." Mendengar jawaban Sinta, Raka menggeleng. "Serius, tiap jam 2 itu bukan cuma satu kali, tapi ini setiap malam." Sinta berpikir sebentar. "Ya udah, aku temenin malam ini." Mereka sengaja tidak tidur malam itu.
Sinta ingin membuktikannya sendiri. Mereka masih bisa ngobrol-ngobrol, namun ketika mendekati tengah malam, jam sudah menunjukkan pukul 1.30. Raka dan Sinta sudah mulai terdiam, menunggu. Suasana mulai sedikit tegang. Detik demi detik berlalu. Mereka menghitung angka bersama-sama. 0151 sampai 0159. Jam 02.00. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Sinta langsung melegak. Matanya membesar. Sinta berbisik, "Rak, itu apaan?" Raka tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala. Karena sekarang bukan cuma dia yang mendengar. Perlahan mereka mencoba memperhatikan ke arah pintu. Ada sebuah bayangan yang muncul di bawah pintu. Seperti ada seseorang berdiri di luar, diam, tidak bergerak. Sinta berbisik, "Jangan dibuka." Tapi handle pintu bergerak sendiri. Krak, 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 krak. Pintu terbuka sedikit, perlahan. Raka menahan napas, mencoba untuk melihat keluar. Lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa. Yang tadi seperti ada bayangan orang pun sudah tidak ada. Udara di luar terasa lebih dingin dan bau lembab masuk ke dalam kamar. Sinta tiba-tiba memegang tangan Raka. "Rak!" Raka menoleh ke arah Sinta. "Kenapa?" Sinta menunjukkan ke belakang ke arah lemari dan berbisik, "Itu tadi dari luar, sekarang dari dalam." Lari! Tanpa pikir panjang, Raka menarik Sinta. Mereka keluar kamar, berlari di lorong. Lampu berkedip. Suara langkah mereka bergema. Tapi di belakang mereka ada suara lain mengikuti. Saat mereka keluar, pintu kamar 13 tertutup sendiri. Pelan, seperti tidak ingin mereka pergi. Ibu kos berdiri di ujung lorong seolah sudah tahu. "Kalian buka pintunya ya?" Raka gemetar. "Itu apa, Bu?" Ibu itu menjawab pelan. "Penghuni lama, dia masih sering pulang." Keesokan harinya Raka memutuskan pindah. Dan kos itu, kamar 13 kembali kosong. Atau sekarang terlihat kosong. Malamnya, ibu kos mencoba berdiri di depan pintu. Dan dia mendengar suara ketukan pintu dari kamar 13. Tok, tok, tok. Suara itu bukan dari luar, tapi sekarang suaranya dari dalam kamar. Tidak semua yang mengetuk ingin masuk. Kadang mereka hanya ingin memastikan, apa kamu masih di dalam.